Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tukang ramal dikelilingi banyak orang. Dengan percaya diri, tukang ramal itu berkata, "Aku bisa membaca masa depan siapa saja. Serahkan 1 dirham dan aku akan memberitahu nasibmu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati tukang ramal dengan senyum khasnya dan berkata, "Wahai peramal, aku ingin tahu tentang masa depanku. Apakah aku akan menjadi kaya raya?" Tukang ramal itu menutup matanya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku melihat keberuntungan besar menghampirimu. Kau akan mendapatkan harta yang melimpah dalam waktu yang dekat." Abu Nawas mengangguk kecil dan bertanya, "Wahai peramal hebat, jika kau tahu masa depan, tentu kau tahu masa lalu. Katakan, apa yang aku lakukan kemarin?" Tukang ramal terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kemarin kau pasti sedang menghadiri acara penting." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Kemarin aku tidur sepanjang hari di rumah." Abu Nawas melanjutkan, "Sepertinya kau hanya mengarang cerita, Tuan." Kerumunan mulai tergelak, tapi tukang ramal itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu beri aku 1 dirham lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih akurat." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan segenggam dirham dan bertanya, "Kalau kau benar-benar peramal, katakan di mana aku menyembunyikan dirham-dirham ini setelah ini." Tukang ramal itu tampak gugup, tapi ia menjawab dengan yakin, "Kau menyembunyikannya di dalam saku, bukan?" Abu Nawas lalu dengan cepat menyembunyikan semua dirhamnya di dalam kopiah di kepalanya. "Salah lagi, wahai peramal. Aku menyembunyikannya di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Tukang ramal itu mulai kehilangan wibawa, tetapi masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berpura-pura serius dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau benar-benar peramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi 5 menit lagi?" Tukang ramal berkata, "5 menit lagi kau akan menyesal karena telah meragukanku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, coba kita lihat." Tiba-tiba dari arah belakang, seekor kambing liar berlari menerjang tukang ramal, membuatnya jatuh tersungkur. Kambing itu kemudian mengambil sorban tukang ramal dan melarikan diri. Kerumunan tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Sementara Abu Nawas berkata dengan santai, "Ternyata kau salah lagi, wahai peramal. Kali ini aku tidak menyesal. Aku senang telah menyaksikan hiburan gratis." Tukang ramal itu akhirnya kabur dengan malu. Sementara Abu Nawas pergi dengan puas, meninggalkan semua orang dalam tawa riuh. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia menikmati suasana hiruk-pikuk di sana, sampai langkahnya terhenti oleh seorang saudagar kaya yang terkenal serakah. Saudagar itu menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum sinis. "Hai Abu Nawas," sapanya. "Aku dengar kau punya banyak akal untuk mendapatkan uang. Apakah kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya lagi?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Oh, tentu saja Tuan Saudagar," jawabnya.
Aku bahkan bisa menjual sebuah bangunan yang sangat besar, mewah, dan tak ternilai harganya kepada Anda. Bangunan ini akan membuat Anda dihormati semua orang." Mata saudagar itu langsung berbinar. "Bangunan seperti itu di mana letaknya? Cepat tunjukkan padaku, dan aku akan membelinya berapapun harganya." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Ikut denganku sekarang juga ke pusat kota. Anda akan melihatnya sendiri." Tanpa pikir panjang, saudagar itu mengikuti Abu Nawas ke tengah kota. Sesampainya di sana, mereka berdiri di depan sebuah masjid besar yang megah. "Ini dia," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Masjid ini adalah bangunan paling indah di kota. Setiap hari ratusan orang datang ke sini. Jika Anda memilikinya, semua orang akan menghormati Anda." Saudagar itu memandangi masjid dengan penuh kekaguman. "Benar juga," gumamnya. "Masjid ini besar, kokoh, dan selalu ramai. Kalau aku memilikinya, aku pasti akan menjadi orang yang paling disegani di kota ini." Abu Nawas tersenyum licik. "Baiklah kalau begitu. Masjid ini kuberikan padamu seharga 100 keping emas." Tanpa pikir panjang, saudagar itu menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas segera pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan penuh kebanggaan. Ia berpikir untuk mulai menarik sewa dari orang-orang yang datang. Namun, ketika ia menyatakan kepemilikannya atas masjid, orang-orang di sana langsung marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan milik pribadi," seru mereka. Saudagar itu kebingungan dan merasa dipermalukan. Ia segera berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, saudagar itu langsung memarahi Abu Nawas. "Kau menipuku, Abu Nawas. Kau menjual masjid yang bukan milikmu." Namun Abu Nawas tetap tenang. "Tuan saudagar, aku tidak pernah menipu Anda. Bukankah sudah kukatakan bahwa ini bangunan yang tak ternilai harganya dan dihormati oleh semua orang? Anda sendiri yang salah memahami. Lagi pula, masjid adalah rumah ibadah, bukan untuk diperjualbelikan." Saudagar itu terdiam, sadar bahwa keserakahan telah mempermalukannya di depan orang-orang. Sementara itu, para penduduk yang mendengarkan kisah ini tertawa terbahak-bahak, mengagumi kecerdasan Abu Nawas. Dan dari kejadian ini, saudagar itu pun akhirnya belajar satu hal penting: keserakahan hanya akan membawa kerugian. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mendengar kabar tentang seorang ulama di negeri seberang yang melakukan tapa rendang. Ulama itu duduk merendam dirinya di sungai selama berhari-hari demi mendapatkan pencerahan. Mendengar hal itu, raja sangat terkesan dan ingin membuktikan apakah ada di kerajaannya yang bisa melakukan hal yang serupa. Tentu saja, orang yang langsung terlintas di pikiran raja adalah Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku mendengar ulama di negeri seberang bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Buktikan bahwa kau juga bisa mencapai pencerahan seperti dia." Mendengar perintah raja, Abu Nawas berpikir keras. Perintah ini tidak biasa, bahkan bisa dibilang berat. Tapi seperti biasa, akalnya yang cerdik sudah mulai bekerja. Dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baik tuanku, hamba akan melaksanakan perintah ini dengan sepenuh hati. Besok pagi, hamba akan bertapa di sungai." Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat ke sungai dengan ditemani beberapa pengawal raja. Mereka bertugas
memastikan Abu Nawas benar-benar menjalankan tapa rendam. Namun, Abu Nawas yang cerdik sudah punya rencana. Sesampainya di tepi sungai, Abu Nawas menyiapkan tikar, secangkir teh hangat, dan beberapa cemilan. Pengawal yang melihat itu langsung kebingungan. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bukankah kau harus masuk ke dalam air untuk bertapa?" tanya salah satu pengawal. Dengan senyum tenang, Abu Nawas menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Ia lalu menggulung celananya hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk santai di atas batu besar yang ada di sana. Kakinya hanya sedikit menyentuh air, sementara ia menyeruput teh hangat dan menikmati cemilannya. Melihat itu, para pengawal semakin bingung. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai seperti ini." Namun, Abu Nawas tetap tenang. Dengan nada bijak, ia berkata, "Kalian tidak memahami esensinya. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna sungai ini, bukan tubuhku. Jika hatiku sudah terhubung dengan air, itu berarti seluruh jiwa dan ragaku sudah berendam." Para pengawal terdiam. Mereka tidak tahu harus membantah bagaimana. Logika Abu Nawas memang sulit dipatahkan. Setelah beberapa jam, Abu Nawas kembali ke istana untuk melapor kepada raja. "Tuanku," kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan, "hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang Tuan perintahkan." Raja penasaran. "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu Tuanku, hamba menyadari sesuatu yang luar biasa. Pencerahan sejati tidak memerlukan seluruh tubuh tenggelam di air. Cukup dengan merendam kaki, minum teh hangat, dan merenung, hati hamba sudah menyatu dengan alam." Awalnya raja hendak marah karena merasa Abu Nawas tidak sungguh-sungguh. Namun, mendengar jawaban itu, raja justru tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik untuk keluar dari situasi sulit. Baiklah, aku puas dengan tapa rendammu," ujar raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun tersenyum lebar, bangga karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan kecerdikannya. Kisah tapa rendam yang unik ini membuat seluruh istana tertawa dan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan melewati sebuah hutan untuk mencari kayu bakar. Ia menikmati pemandangan dan suara burung-burung yang berkicau. Namun, tanpa ia sadari, kakinya terperosok dalam sebuah lubang besar yang tampak seperti gua. Abu Nawas mencoba memanjat keluar, tetapi lubang itu terlalu licin dan dalam. Tiba-tiba muncul sesosok jin besar dengan wajah yang menyeramkan dan suara menggelegar. "Siapa yang berani mengganggu tempat peristirahatan kami?" bentak si jin. Abu Nawas meskipun takut tetap berusaha menjaga ketenangannya. Dengan nada sopan ia berkata, "Aku tidak sengaja masuk ke sini, wahai jin. Aku hanyalah manusia biasa yang tersesat." Jin itu tertawa terbahak-bahak. "Manusia, kau pikir aku akan percaya begitu saja? Kau pasti mata-mata yang dikirim oleh manusia untuk mencuri harta karun di guaku." Abu Nawas menggeleng dengan cepat. "Aku tidak tahu menahu soal harta karun. Aku hanya ingin pulang ke rumahku." Namun, jin itu tetap tidak percaya. "Baiklah manusia kecil, aku akan menyandramu di sini, kecuali kau bisa mengalahkan aku dalam sebuah tantangan. Dan jika aku menang, kau akan membebaskanku?"
Tanya Abu Nawas. Tentu saja, tapi jika kau kalah, aku akan menjadikanmu budakku selamanya, jawab jin itu dengan tawa jahat. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan penuh percaya diri dia berkata, baiklah, apa tantangannya? Jin itu mengeluarkan sebuah kendi besar yang terbuat dari emas. Isi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon. Abu Nawas menatap kendi itu dan berpikir dengan keras. Tugas ini tampaknya mustahil dilakukan, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mengambil daun dari pohon terdekat, mencelupkannya ke sungai kecil di gua itu, dan memeras airnya ke dalam kendi. Jin itu tertawa terbahak-bahak melihat Abu Nawas bekerja keras. Manusia bodoh, sampai kapanpun kau tidak akan bisa memenuhi kendi itu dengan cara seperti itu. Abu Nawas tersenyum kecil. Wahai jin, kau mengatakan bahwa aku harus mengisi kendi ini sampai penuh dengan air menggunakan daun pohon, bukan? Benar sekali, jawab jin itu dengan penuh percaya diri. Abu Nawas mengambil daun lagi. Kali ini ia mengangkat kendi dan menutupi mulut kendi dengan daun tersebut. Nah, sekarang kendi ini sudah penuh dengan air. Air ini tidak bisa keluar akibat daun yang menutupinya. Jin itu terdiam, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Ia tidak menyangka manusia ini bisa memutarbalikkan logika tantangannya. Dengan kesal, jin itu pun mengakui kekalahannya. Baiklah manusia licik, kau menang kali ini. Aku akan membebaskanmu. Setelah jin membebaskan Abu Nawas, ia pun bersiap pergi meninggalkan gua. Namun, Abu Nawas tiba-tiba berhenti di depan pintu keluar dan menatap jin itu dengan pandangan serius. Wahai jin, kau pikir masalah ini selesai begitu saja? Kata Abu Nawas dengan nada tegas. Jin itu terkejut. Apa maksudmu? Bukankah aku sudah membebaskanmu? Abu Nawas tersenyum licik. Tadi kau menuduhku sebagai pencuri harta karun dan hampir menjadikanku budakmu selamanya. Itu fitnah yang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Sekarang, gantian kau yang harus membuktikan dirimu. Jin itu bingung, tetapi ia juga takut melanggar janji. Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, aku ingin kau berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Jika tidak, aku akan melaporkan tempat ini kepada semua jin lain sebagai gua yang dihuni jin penakut. Wajah jin itu memerah. Tapi jika kau tetap mengganggu manusia, aku akan menyebarkan cerita bahwa kau kalah dari seorang manusia yang hanya menggunakan daun pohon, kata Abu Nawas sambil tersenyum mengejek. Jin itu panik, membayangkan reputasinya hancur. Akhirnya ia mengangkat tangannya. Baiklah, aku berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi, dan sebagai tanda penghormatan aku akan memberimu hadiah. Dengan kekuatan sihirnya, jin itu mengeluarkan sebuah pundi-pundi kecil yang berisi koin emas. Bawa ini sebagai tanda damai di antara kita. Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. Baiklah, aku maafkan kau. Tapi ingat, jika aku mendengar kabar kau berbuat jahat lagi, aku akan kembali dengan tantangan yang lebih sulit. Jin itu mengangguk dengan penuh rasa hormat. Sementara Abu Nawas keluar dari gua dengan senyum kemenangan. Setibanya di rumah, ia menceritakan kejadian tersebut kepada para tetangganya. Tentu saja, kisah ini membuat mereka tertawa dan kagum. Namun, Abu Nawas menyimpan satu rahasia. Ia tidak pernah berniat memberitahu jin lain soal gua itu, karena ia tahu bahwa jin tersebut sudah cukup ketakutan untuk belajar menjadi lebih baik. Dan begitulah, Abu Nawas tidak hanya pulang dengan selamat, tetapi juga dengan harta dan sebuah kemenangan yang penuh kecerdikan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari,
raja mendengar kabar tentang seorang ulama di negeri seberang yang melakukan tapa rendam. Ulama itu duduk merendam dirinya di sungai selama berhari-hari demi mendapatkan pencerahan. Mendengar hal itu, raja sangat terkesan dan ingin membuktikan apakah ada di kerajaannya yang bisa melakukan hal yang serupa. Tentu saja, orang yang langsung terlintas di pikiran raja adalah Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku mendengar ulama di negeri seberang bertapa dengan cara merendam diri di sungai. Aku ingin kau melakukan hal yang sama. Buktikan bahwa kau juga bisa mencapai pencerahan seperti dia." Mendengar perintah raja, Abu Nawas berpikir keras. Perintah ini tidak biasa, bahkan bisa dibilang berat. Tapi seperti biasa, akalnya yang cerdik sudah mulai bekerja. Dengan wajah tenang, ia menjawab, "Baik tuanku, hamba akan melaksanakan perintah ini dengan sepenuh hati. Besok pagi, hamba akan bertapa di sungai." Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat ke sungai dengan ditemani beberapa pengawal raja. Mereka bertugas memastikan Abu Nawas benar-benar menjalankan tapa rendam. Namun, Abu Nawas yang cerdik sudah punya rencana. Sesampainya di tepi sungai, Abu Nawas menyiapkan tikar, secangkir teh hangat, dan beberapa cemilan. Pengawal yang melihat itu langsung kebingungan. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Bukankah kau harus masuk ke dalam air untuk bertapa?" tanya salah satu pengawal. Dengan senyum tenang, Abu Nawas menjawab, "Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan." Ia lalu menggulung celananya hingga lutut, berjalan ke tepi sungai, dan duduk santai di atas batu besar yang ada di sana. Kakinya hanya sedikit menyentuh air, sementara ia menyeruput teh hangat dan menikmati cemilannya. Melihat itu, para pengawal semakin bingung. "Abu Nawas, ini bukan tapa rendam. Kau harus masuk ke dalam air, bukan duduk santai seperti ini." Namun, Abu Nawas tetap tenang. Dengan nada bijak, ia berkata, "Kalian tidak memahami esensinya. Yang penting adalah hatiku yang tenggelam dalam kedalaman makna sungai ini, bukan tubuhku. Jika hatiku sudah terhubung dengan air, itu berarti seluruh jiwa dan ragaku sudah berendam." Para pengawal terdiam. Mereka tidak tahu harus membantah bagaimana. Logika Abu Nawas memang sulit dipatahkan. Setelah beberapa jam, Abu Nawas kembali ke istana untuk melapor kepada raja. "Tuanku," kata Abu Nawas dengan wajah penuh kebijaksanaan, "hamba sudah melaksanakan tapa rendam seperti yang Tuan perintahkan." Raja penasaran. "Bagaimana perasaanmu setelah bertapa, Abu Nawas? Apakah kau mendapatkan pencerahan?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu tuanku, hamba menyadari sesuatu yang luar biasa. Pencerahan sejati tidak memerlukan seluruh tubuh tenggelam di air. Cukup dengan merendam kaki, minum teh hangat, dan merenung, hati hamba sudah menyatu dengan alam." Awalnya raja hendak marah karena merasa Abu Nawas tidak sungguh-sungguh. Namun, mendengar jawaban itu, raja justru tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara unik untuk keluar dari situasi sulit. Baiklah, aku puas dengan tapa rendammu," ujar raja sambil tersenyum. Abu Nawas pun tersenyum lebar, bangga karena sekali lagi ia berhasil menjalankan perintah raja dengan kecerdikannya. Kisah tapa rendam yang unik ini membuat seluruh istana tertawa dan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil, seorang pedagang kaya bernama Tuan Khalid sedang dirundung malang. Barang dagangannya yang sangat berharga telah dirampok di tengah perjalanan. Harta yang hilang itu membuatnya putus asa.
hingga akhirnya ia mendengar tentang Abu Nawas yang konon kini menjadi dukun sakti mandraguna. Dengan harapan besar, Tuan Khalid menemui Abu Nawas di rumahnya. "Abu Nawas," kata Tuan Khalid dengan nada memelas, "tolonglah aku. Kau terkenal cerdik dan penuh akal. Barang daganganku dirampok dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon tersenyum mendengar cerita itu. Di kepalanya, ide-ide nakal sudah mulai muncul. "Tuan Khalid," kata Abu Nawas sambil mengusap janggutnya, "kau datang ke orang yang tepat. Kebetulan aku sedang melatih ilmu perdukunanku. Aku bisa menemukan barang-barangmu asalkan kau bersedia mengikuti syarat dan ritualku." Tuan Khalid yang sudah putus asa langsung setuju. "Apapun akan kulakukan Abu Nawas, asalkan barang-barangku kembali." Abu Nawas pun memulai aksinya. Ia mengambil sebatang tongkat tua, sehelai kain kusut, dan kendi yang penuh air. Di depan rumahnya, ia menggambar lingkaran besar di tanah dengan tongkatnya. Lalu berdiri di tengah lingkaran sambil melantunkan mantra yang terdengar sangat aneh. "Air kendi, air petir, tunjukkan jejak sang pencuri. Tongkat sakti, tongkat suci, tunjukkan jalan tanpa basa-basi." Tuan Khalid dan beberapa orang yang ikut menyaksikan merasa kagum. Mereka yakin Abu Nawas benar-benar memiliki kekuatan gaib. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menghentikan mantra, mengarahkan tongkatnya ke arah bukit di kejauhan, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Barang-barangmu ada di balik bukit itu. Pergilah ke sana bersama beberapa orang kepercayaanmu. Jangan lupa membawa tongkat sakti ini sebagai penunjuk jalan." Tuan Khalid langsung bergegas ke bukit bersama beberapa orang. Benar saja, di balik bukit itu mereka menemukan jejak barang-barang yang telah dibuang oleh para perampok. Para pencuri rupanya ketakutan setelah mendengar kabar bahwa raja telah mengirim pasukan untuk menangkap mereka. Ketika Tuan Khalid kembali dengan barang-barangnya, ia sangat gembira dan penuh rasa syukur. "Abu Nawas, kau benar-benar dukun sakti. Bagaimana kau bisa tahu bahwa barang-barangku ada di sana?" tanya Tuan Khalid dengan mata berbinar-binar. Abu Nawas tersenyum tipis sambil berkata, "Tuan Khalid, ilmu ini bukan sembarang ilmu, tapi ingat, kekuatan sejati ada pada akal yang digunakan dengan bijaksana." Tentu saja Abu Nawas sebenarnya sudah mendengar dari para pedagang lain bahwa para perampok sering bersembunyi di bukit itu. Namun ia sengaja membuat ritual sakti untuk menambah kesan magic dan mempermainkan keadaan. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil menemukan barang dagangan Tuan Khalid menyebar ke seluruh kota. Semua orang memuji Abu Nawas sebagai dukun sakti mandraguna. Bahkan raja pun mendengar kabar itu dan tersenyum geli karena ia tahu betul bahwa Abu Nawas adalah orang yang lebih cerdik daripada sakti. Namun Abu Nawas hanya menikmati reputasi barunya sambil tertawa dalam hati. Terkadang gumamnya, kesaktian itu hanya soal cara memanfaatkan akal sehat. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi menunjukkan kecerdikannya, membuat orang-orang takjub dan tetap menjadi legenda yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas merenung di depan rumahnya. Ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. "Aku harus menjadi orang yang lebih bijaksana," pikirnya. Saat sedang mencari jawaban, Abu Nawas mendengar kabar tentang seorang guru besar yang sangat terkenal. Guru itu dikenal karena menguasai ilmu diam, sebuah ilmu yang katanya bisa membuat seseorang terlihat bijaksana hanya dengan diam. Abu Nawas langsung tertarik. "Ilmu seperti itu pasti cocok untukku. Kalau aku menguasainya, aku pasti akan dihormati banyak orang,"
katanya penuh semangat. Tanpa menunda, Abu Nawas memulai perjalanan panjang untuk menemui sang guru. Ia melewati lembah, bukit, dan jalan berdebu hingga akhirnya tiba di rumah guru besar itu. "Guru, aku ingin belajar ilmu diam," seru Abu Nawas dengan penuh semangat. Sang guru, seorang pria tua yang tampak bijaksana, tersenyum lembut. "Tentu Abu Nawas, untuk belajar ilmu diam, kau harus melalui satu ujian sederhana. Kau harus diam selama 7 hari penuh tanpa bicara sepatah kata pun. Jika berhasil, kau akan menguasai ilmu ini." Abu Nawas mengangguk yakin. "Ah, ini mudah. Tinggal diam saja, aku pasti bisa," pikirnya. Abu Nawas memutuskan untuk berjalan-jalan ke pasar. Biasanya, ia selalu cerewet dan suka bercanda dengan pedagang. Tapi kali ini ia hanya berjalan diam tanpa sepatah kata. "Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa kau sakit?" tanya seorang pedagang yang heran melihatnya. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, berlalu begitu saja. Di dalam hati, ia mulai merasa bangga. "Ah, ini lebih mudah dari yang kupikirkan," gumamnya dalam hati. Pada hari kedua, tetangganya meminta tolong untuk memindahkan barang berat. Biasanya, Abu Nawas selalu siap membantu, tapi kali ini berbeda. Ia hanya melambaikan tangan, tanda tidak bisa membantu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetangganya merasa heran dan sedikit kecewa. Apa yang terjadi dengan Abu Nawas? Kenapa dia tiba-tiba jadi pendiam? Pada hari ketiga, Abu Nawas diundang makan malam di rumah temannya. Sang teman menyajikan hidangan yang luar biasa lezat. "Bagaimana rasanya Abu Nawas?" tanya temannya dengan penuh harap. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan tetap diam. Temannya bingung. Apa masakanku tidak enak sampai dia tidak mau berkomentar, pikirnya. Pada hari keempat, seorang anak kecil mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Paman, di mana arah ke rumah sakit?" tanya anak itu. Karena harus menjaga diamnya, Abu Nawas hanya menunjukkan ke sebuah arah tanpa berkata apa-apa. Sayangnya, arah yang ditunjuknya salah. Anak kecil itu malah berakhir di kandang kambing. Hari-hari berikutnya semakin berat. Abu Nawas mulai merindukan tawa, bercanda, dan berbicara dengan orang-orang. Tapi ia tetap teguh menyelesaikan tantangan ini meski dalam hati mulai goyah. Diam itu melelahkan juga ya, pikirnya. Pada hari ketujuh, akhirnya Abu Nawas kembali ke rumah sang guru dengan penuh harapan. "Guru, aku telah diam selama 7 hari penuh. Apakah aku sudah menguasai ilmu diam?" tanya Abu Nawas. Sang guru tersenyum bijak. "Abu Nawas, kau telah melakukan ujian ini dengan baik. Tapi ingat, diam saja tidak cukup untuk membuat seseorang bijaksana. Ada kalanya kita perlu berbicara untuk membantu orang lain, memberikan semangat, atau sekedar membuat hidup lebih ceria. Bijaksana itu bukan soal diam, tapi soal tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam." Abu Nawas tertegun. Ia tersenyum lebar sambil mengangguk. "Guru, kau benar sekali. Aku baru sadar bahwa ilmu diam itu ternyata lebih sulit dari yang kukira. Terima kasih atas pelajaran berharganya. Mulai sekarang, aku akan lebih bijak dalam memilih kapan harus diam dan kapan harus berbicara." Sejak hari itu, Abu Nawas kembali menjadi dirinya yang ceria dan suka berbicara. Tapi kali ini ia berbicara dengan penuh kebijaksanaan, membuatnya semakin dihormati oleh banyak orang. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa otaknya buntu. Ia yang biasanya penuh ide cerdik, kini seperti kehilangan akal. "Ah,
Aku butuh udara segar nih, pikirnya. Maka ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat seorang pria yang dikenal di desa sebagai orang gila sedang tertawa terbahak-bahak di tepi jalan. Orang itu terlihat begitu bahagia, padahal ia sendirian. Mungkin dia punya cara pandang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, gumam Abu Nawas sambil mendekatinya. Dengan senyum ramah, Abu Nawas berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu menatap Abu Nawas dengan mata berbinar, lalu tertawa lebar. "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, jika kau cukup berani." Abu Nawas tersenyum. "Tentu Tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik, pelajaran pertama. Buang sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas terdiam sejenak. Perintah itu aneh, tapi ia memutuskan untuk mengikuti. Ia melepaskan sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan heran. Beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas, si cerdik yang terkenal, berjalan seperti orang kebingungan. Ketika Abu Nawas kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang?" Abu Nawas tersenyum. "Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham satu hal. Kadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu mengangguk puas. "Tepat sekali Abu Nawas. Sekarang pelajaran kedua," lanjutnya. "Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota. Pesan makanan termewah, lalu bayarlah dengan daun kering." Abu Nawas tertawa kecil mendengar perintah itu, namun ia tetap melakukannya. Ia pun pergi ke rumah makan mewah, memesan makanan yang lezat, dan saat harus membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hai, kau pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang," bentaknya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu melihat betapa absurdnya dunia ini." Setelah kembali, Abu Nawas bercerita pada orang gila itu sambil tertawa. "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tidak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus dinikmati, bukan rumus yang harus diselesaikan." Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ia semakin santai dan bahagia dalam menjalani hidup karena memahami bahwa terkadang kebebasan berpikir membawa kebahagiaan yang sejati. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa tergerak untuk bersedekah. Ia ingin membantu orang-orang miskin yang semakin banyak akibat musim paceklik. Namun, Abu Nawas sedang dalam kesulitan keuangan. Ia hanya memiliki beberapa keping uang asli, sementara yang lainnya adalah uang palsu yang diterimanya tanpa sengaja dalam transaksi sebelumnya. Aku ingin bersedekah, tapi apa salahnya jika uang palsu ini ikut membantu?
Bukankah yang penting niatku ikhlas? Pikir Abu Nawas. Dengan keyakinan itu, ia pergi ke masjid dan memasukkan sekantong uangnya ke dalam kotak amal. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berharap sedekahnya bisa bermanfaat. Beberapa hari kemudian, seorang penjaga masjid menemukan uang yang tampak mencurigakan di dalam kotak amal. "Ini uang palsu," serunya. Kabar ini menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan sampai ke istana. Baginda raja yang selalu memperhatikan urusan rakyatnya memanggil Abu Nawas untuk dimintai penjelasan. "Abu Nawas, apa benar kau memasukkan uang palsu ke kotak amal masjid?" tanya Baginda dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk tanpa ragu. "Benar Baginda, hamba memang memasukkan uang palsu di antara uang sedekah hamba." Baginda terkejut. "Kenapa kau melakukan itu? Bukankah itu perbuatan yang salah?" Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menjawab, "Baginda, izinkan hamba menjelaskan. Niat hamba hanya ingin bersedekah. Yang penting adalah keikhlasan, bukan? Lagi pula, uang itu tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Apakah niat baik hamba harus dinilai dari keaslian uangnya?" Baginda mengeritkan dahi, merasa jawaban itu aneh. "Abu Nawas, niat ikhlas memang penting, tapi uang palsu tidak bisa digunakan untuk membeli apapun. Itu hanya akan menyulitkan orang lain." Abu Nawas tetap tenang. "Baginda, hamba hanya mengikuti nasihat lama. Jika bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Dalam hal ini, bahkan hamba sendiri tidak tahu ada uang palsu di sana." Para hadirin yang menyaksikan perdebatan mulai tertawa kecil, kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Baginda raja meski awalnya serius, akhirnya tertawa juga. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk membela diri, tapi kali ini kau salah. Bersedekah harus dengan sesuatu yang bisa benar-benar bermanfaat. Lain kali, pastikan hanya uang asli yang kau sedekahkan." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Hamba mengerti Baginda. Hamba akan pastikan tangan kanan dan kiri hamba sepakat lain waktu." Saat Abu Nawas meninggalkan istana, ia merenung. "Setidaknya aku telah belajar bahwa niat baik harus disertai tindakan yang benar. Tapi aku juga berhasil membuat semua orang tertawa hari ini. Itu juga sedekah, bukan?" Kisah itu menjadikan pelajaran bagi semua orang. Keikhlasan memang penting, tapi keikhlasan tanpa tindakan yang benar bisa menimbulkan masalah. Sejak saat itu, Abu Nawas memastikan hanya uang asli yang ada di kantongnya setiap kali ia bersedekah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang dikenal sangat kikir datang ke masjid di kota Baghdad. Ia mendengar bahwa Abu Nawas sering berkumpul di sana untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang miskin. Saudagar ini merasa heran melihat betapa dermawannya orang-orang yang datang dan mendukung Abu Nawas dalam kegiatan amalnya, meskipun sebagian dari mereka sebenarnya juga hidup pas-pasan. Saudagar itu berpikir, bagaimana mungkin orang-orang itu begitu dermawan, sementara aku yang kaya raya merasa berat untuk menyumbangkan sedikit pun. Karena penasaran, ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada Abu Nawas. Ketika bertemu dengan Abu Nawas di masjid, saudagar tersebut bertanya, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sering melakukan kegiatan amal untuk membantu orang-orang miskin. Bagaimana caranya kau bisa selalu memiliki cukup dana untuk itu?" Abu Nawas menatap saudagar itu dengan senyum bijak.
ia sudah lama tahu bahwa saudagar tersebut terkenal pelit dan jarang sekali menyumbangkan hartanya meskipun ia sangat kaya. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku hanya mengandalkan kemurahan hati dari mereka yang ingin mendapatkan pahala, Tuan. Mereka memberi bukan karena berlebihan harta, tetapi karena iman mereka." Saudagar kikir itu tersenyum sinis dan berkata, "Tapi bagaimana jika aku yang kaya tidak tertarik pada hal-hal seperti pahala? Apakah kau masih bisa membuatku mau menyumbang?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum dan menjawab, "Jika demikian, bolehkah aku membuat sebuah permintaan kecil kepadamu, wahai saudagar?" Saudagar itu merasa dirinya akan terlihat sombong jika menolak di hadapan banyak orang. Sehingga ia pun mengangguk dan berkata, "Tentu saja Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" Abu Nawas tersenyum penuh makna dan berkata, "Aku ingin meminjam 1 dirham darimu." Saudagar kikir itu merasa heran, namun ia mengeluarkan 1 keping dirham dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Hanya itu?" tanyanya sambil tersenyum meremehkan. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Terima kasih wahai Tuan, 1 dirham ini akan sangat berguna." Setelah itu, ia pun berpamitan dan membawa dirham tersebut ke rumahnya. Namun, keesokan harinya Abu Nawas kembali datang, menemui saudagar itu dan berkata, "Wahai Tuan, bolehkah aku meminjam 1 dirham lagi darimu?" Saudagar itu tampak heran, tetapi ia merasa bahwa 1 dirham tidak ada artinya baginya. Dengan sedikit malas, ia pun memberikan 1 dirham lagi kepada Abu Nawas. Tetapi kejadian ini terus berulang setiap hari. Setiap hari Abu Nawas datang dan meminta 1 dirham dari sang saudagar. Lama-kelamaan saudagar itu mulai kesal dan akhirnya bertanya, "Abu Nawas, berapa lama kau akan terus meminjam dariku? Mengapa kau tidak langsung meminta dalam jumlah besar?" Abu Nawas menjawab, "Tuan, aku hanya meminjam sesuai kebutuhan. Jika kau merasa keberatan, kau boleh memberikannya sebagai sedekah. Dan aku tidak akan lagi meminjam 1 dirham darimu setiap hari." Saudagar itu terdiam, merasa bingung. Jika ia memberikan uang itu sebagai sedekah, ia akan terbebas dari kewajiban memberi 1 dirham setiap hari. Namun, sedekah bukanlah sesuatu yang ia sukai. Setelah berpikir panjang, akhirnya saudagar itu berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku akan menyedekahkan 50 dirham sekaligus padamu, agar kau tidak datang meminta setiap hari." Abu Nawas menerima sedekah itu dengan penuh syukur. Ia menggunakan uang tersebut untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Berkat tipu muslihat kecil ini, Abu Nawas tidak hanya berhasil mendapatkan dana untuk amal, tetapi juga mendorong si saudagar untuk bersedekah, meskipun awalnya tidak mau. Ketika berita tentang amal saudagar itu tersebar, masyarakat memujinya dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan pahala besar karena telah bersedekah. Saudagar itu merasa bangga, walaupun sebenarnya ia bersedekah karena akal-akalan Abu Nawas. Abu Nawas berkata kepada beberapa orang di masjid, "Kadang untuk menolong orang yang enggan bersedekah, kita perlu membuat mereka tersadar bahwa sedekah itu bukan soal jumlah, tetapi tentang keikhlasan. Jika kita bisa menolong tanpa menyakiti perasaan mereka, maka mereka juga akan mendapatkan pahala yang sama." Kisah ini pun tersebar di seluruh kota Baghdad, dan orang-orang semakin kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang mampu mengubah hati orang yang paling kikir sekalipun. Pada akhirnya, Abu Nawas berhasil menjalankan misi kebaikannya dengan cara yang bijaksana, dan si saudagar memperoleh pahala karena akhirnya bersedekah meski melalui cara yang tidak biasa.
Kisah selanjutnya. Hari itu, Baginda Raja tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda Raja mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul. Ia mendekat dan melihat seorang ulama sedang berbicara tentang kehidupan setelah mati, khususnya alam barzah. Orang-orang tampak mendengarkan dengan khusyuk. Tiba-tiba, seorang pria yang penasaran mengangkat tangannya dan bertanya kepada sang ulama, "Wahai Tuan, kami pernah mendengar bahwa orang-orang kafir disiksa setelah mereka meninggal. Tetapi beberapa kali kami mengintip kuburan mereka. Kami tidak melihat apa-apa. Kami tidak mendengar teriakan. Tidak ada suara kesakitan. Jadi, bagaimana bisa kita percaya pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata?" Ulama itu tersenyum bijak, lalu berkata, "Pertanyaanmu menarik, nak. Begini, coba ingatlah. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sedang tertidur lelap? Kadang-kadang saat dia bermimpi buruk, dia merasakan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah sedang dikejar atau digigit ular. Tubuhnya mungkin keringatan, bahkan mungkin merintih ketakutan. Sementara kamu yang duduk di sampingnya tidak melihat atau merasakan apapun." Sang ulama melanjutkan, "Itulah yang terjadi di alam barzah. Seperti mimpi, apa yang dialami seseorang di sana adalah nyata bagi mereka, meskipun kita yang hidup tidak bisa melihatnya. Alam barzah adalah alam yang hanya bisa dialami oleh jiwa yang sudah berpisah dari tubuh." Baginda Raja mendengarkan penjelasan ulama itu dengan penuh perhatian. Jawaban yang diberikan ulama itu benar-benar menyentuh hatinya. Baginda merasa kagum akan kebijaksanaan ulama tersebut yang mampu menjelaskan hal-hal gaib dengan cara yang mudah dipahami. Baginda pun semakin penasaran dan memilih untuk tetap berada di sana, mendengarkan ulama itu berbicara lebih lanjut tentang alam akhirat. Ulama itu kemudian melanjutkan pembahasannya tentang surga, sebuah tempat penuh keindahan yang tak terbayangkan. Ia menjelaskan bahwa di surga tersedia hal-hal yang disukai oleh manusia, termasuk benda-benda yang sangat indah dan tak ada tandingannya di dunia. Salah satu benda itu adalah sebuah mahkota yang begitu berkilauan, terbuat dari cahaya, dan keindahannya melampaui seluruh isi dunia. Baginda semakin penasaran dan merasa sangat ingin melihat sendiri kemegahan mahkota surga yang dikatakan lebih berharga dari semua kekayaan dunia. Setelah selesai mendengarkan ceramah itu, Baginda kembali ke istana dengan hati yang masih dipenuhi rasa ingin tahu. Setibanya di istana, Baginda memanggil Abu Nawas, seorang yang dikenal cerdik dan selalu mampu menghadapi berbagai tantangan dengan solusi yang tak terduga. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Sesampai di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin engkau pergi ke surga dan membawakan aku sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Katanya, mahkota itu begitu indah hingga tak ada yang mampu menandinginya di dunia ini." Abu Nawas tersenyum mendengarkan permintaan Baginda yang tak lazim itu. Dengan hormat, ia menjawab, "Ampun Paduka, hamba sanggup melaksanakan perintah Baginda. Tetapi ada satu syarat yang harus Baginda penuhi terlebih dahulu." Baginda Raja terkejut, sekaligus penasaran, lalu bertanya, "Syarat apa yang engkau maksud Abu Nawas?" "Syaratnya," kata Abu Nawas, "Baginda harus menyediakan pintu menuju surga, karena setiap alam memiliki pintunya sendiri. Pintu dunia adalah kelahiran, pintu alam barzah adalah kematian, dan pintu alam akhirat
adalah kiamat. Jadi, untuk mencapai surga dan mengambil mahkota itu, dunia harus kiamat terlebih dahulu. Baginda Raja pun terdiam, merenungi jawaban Abu Nawas. Permintaannya yang tampak sederhana ternyata tidak mungkin dipenuhi tanpa hal yang mustahil terjadi. Dalam keheningan itu, Baginda menyadari keinginannya memang tidak masuk akal. Baginda Raja pun tertawa kecil, menyadari kecerdikan Abu Nawas, lalu berkata, "Baiklah Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk menjawab setiap perintahku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ampun Paduka, hamba hanya berusaha memenuhi perintah Baginda sebaik-baiknya." Setelah itu, Abu Nawas mohon diri, meninggalkan Baginda Raja yang masih terkesan oleh jawabannya yang cerdik dan bijaksana. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan para prajurit agar Abu Nawas ditangkap dan dipenjarakan. Dalam benaknya, Raja berpikir bahwa dengan berada di dalam penjara, Abu Nawas tidak akan bisa lagi bermain-main dengan kelicikannya. Baginda Raja berkata, "Prajurit, segera tangkap Abu Nawas dan penjarakan dia." Abu Nawas menerima kabar bahwa ia akan dijebloskan ke penjara. Ia tertawa dalam hati. Karena meskipun ini adalah hukuman tanpa alasan, ia merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kecerdikannya tidak bisa dibendung oleh tembok penjara. Dengan senyum kecil, ia berkata dalam hati, "Ah, penjara, silakan saja kalau raja mampu untuk memenjarakanku." Setibanya di penjara, Abu Nawas dengan tenang masuk ke dalam selnya, sementara para penjaga mengawasinya dengan waspada. Mereka tahu bahwa Abu Nawas bukanlah tahanan biasa. Kepala penjaga penjara pun berkata, "Hai para penjaga, awasi Abu Nawas, jangan sampai dia lolos. Dia terkenal cerdik, jadi awasi setiap sudut penjara, jangan sampai dia lengah." Abu Nawas yang mendengar kata-kata kepala penjaga itu tersenyum penuh arti. Namun, ia tetap diam di dalam sel dan tampak pasrah dengan nasibnya. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas tetap berada di dalam penjara, tampak tenang, seolah-olah tidak ada masalah. Namun, di dalam pikirannya, ia sedang merencanakan cara untuk keluar dari penjara tanpa melanggar aturan. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide cemerlang. Pada suatu malam, saat para penjaga sedang lengah, Abu Nawas mulai berteriak-teriak dari dalam selnya, "Tolong, tolong, ada yang bisa menolongku? Aku harus segera bertemu dengan Baginda Raja." Teriakan Abu Nawas menarik perhatian para penjaga. Mereka mendekat ke selnya dan bertanya, "Ada apa Abu Nawas? Apa yang terjadi?" Abu Nawas berpura-pura panik dan berbisik dengan nada serius, "Aku punya informasi yang sangat penting untuk disampaikan kepada Baginda Raja. Ini menyangkut keselamatan kerajaan. Aku mohon kalian membawaku ke hadapan Baginda Raja sekarang juga." Para penjaga itu awalnya ragu, tetapi desakan Abu Nawas membuat mereka berpikir bahwa mungkin ia benar-benar mengetahui sesuatu yang sangat penting. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa Abu Nawas ke hadapan Baginda Raja dengan pengawalan yang ketat. Di ruang singgasana, Baginda Raja melihat Abu Nawas yang tampak serius, tidak seperti biasanya. Dengan penuh rasa ingin tahu, Raja bertanya, "Apa yang ingin kau sampaikan Abu Nawas? Apa yang begitu penting hingga kau memohon untuk bertemu denganku di tengah malam?" Abu Nawas membungkuk hormat, dan dengan suara penuh keyakinan, ia berkata, "Paduka yang mulia, ada sebuah ancaman besar terhadap kerajaan ini. Musuh dari negeri seberang berencana menyerang kita dalam waktu dekat." Mendengar ucapan Abu Nawas, Raja merasa kaget sekaligus khawatir. "Dari mana kau tahu tentang ancaman itu Abu Nawas?" Abu Nawas dengan wajah meyakinkan menjawab, "Hamba mendengar kabar ini dari seorang tawanan.
yang juga berada di dalam penjara ini, Paduka? Ia mengatakan bahwa pasukan mereka sedang bersiap-siap untuk menyerang. Hamba merasa perlu segera menyampaikan ini agar Paduka bisa mengambil langkah cepat. Baginda Raja merasa tertekan dan khawatir. Tanpa berpikir panjang, ia mengutus para prajurit untuk memperketat penjagaan di perbatasan dan mempersiapkan pasukan kerajaan untuk menghadapi kemungkinan serangan. Namun, beberapa hari berlalu tanpa ada tanda-tanda serangan apapun. Para pejabat kerajaan mulai merasa ada yang aneh dan bertanya-tanya apakah Abu Nawas benar-benar berkata jujur atau hanya membuat siasat lagi. Suatu hari, raja akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana dan menanyakan kepadanya dengan nada serius. "Abu Nawas, aku telah melakukan semua yang kau sarankan, tapi tidak ada serangan yang datang. Apa kau telah berbohong kepadaku?" Abu Nawas tersenyum penuh kepolosan dan menjawab, "Paduka yang mulia, bukankah tidak ada salahnya untuk berjaga-jaga? Hamba hanya ingin memastikan bahwa kerajaan ini selalu siap menghadapi segala kemungkinan." Meskipun awalnya raja merasa sedikit kesal, ia menyadari bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas ada benarnya. Keamanan kerajaan memang harus selalu diutamakan. Sementara itu, para prajurit yang telah disiagakan membuat wilayah kerajaan menjadi lebih aman. Dan berita tentang kesiagaan pasukan kerajaan membuat negeri-negeri tetangga berpikir dua kali untuk mencoba mengganggu. Akhirnya, setelah merasa puas dengan hasil tindakan Abu Nawas, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, meskipun caramu tidak biasa, kau telah membantu kerajaan ini menjadi lebih aman. Oleh karena itu, aku mengampuni hukumanmu dan bahkan akan memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih." Abu Nawas pun membungkuk hormat dengan rasa syukur yang dalam. Dalam hati, ia tersenyum lebar karena berhasil mengubah hukuman penjara menjadi kesempatan untuk memperoleh kepercayaan raja dan juga hadiah yang tak disangka-sangka. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja terlihat termenung sendiri di taman kerajaan. Dikabarkan, ia sedang dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Namun, masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabat tempatnya berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapinya terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian, penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda semakin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja nanti jatuh sakit, kata salah satu seorang menteri. Iya betul, aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba memujuknya supaya
mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi beliau malah memalingkan wajah, beber penasihat istana. "Saya ada saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Ia tahu solusinya," ujar salah satu menterinya. "Nah, iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas menteri yang lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," jawab para menteri istana. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. "Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri," kata salah satu menterinya. "Oh begitu, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" ucap mereka. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Wahai kalian, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas juga membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas. "Kalau kamu memang bisa, tunjukkanlah kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke dalam lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkan beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Maaf Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab sang prajurit. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh ya, bagaimana kondisi Baginda Raja?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya begitulah Tuan Abu Nawas. Baginda Raja masih sering mengurung diri dan masih sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kamu bersedia membuktikannya di hadapanku? Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Itu benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Ampun Paduka, di dunia ini tidak ada yang mustahil," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah Paduka.
kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan, anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas. Kalau caranya seperti itu, semua orang bisa melakukannya, Abu Nawas. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, Paduka, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum yang kecil, balas Abu Nawas. Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataan itu? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan, Paduka, ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke dalam jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayai. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, Paduka. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita akan lebih luas saat menghadapinya. Maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke dalam lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan akhirnya masalah yang kita anggap mustahil di atas menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa menang bila kita mengatasi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang dilanda masalah dan hatiku sempit untuk menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu, ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.